Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ardono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah part atau komponen dari motor yang kita gunakan. Ini kebetulan punyanya motor injeksi, dan di sini sangat penting sekali untuk komponen ini. Oke, komponen dari motor injeksi. Mungkin yang sudah pernah servis dari motor injeksi maupun sudah pernah mempunyai motor injeksi mungkin tahu alat ini atau posisi dari alat ini. Oke, dan di sini ada beberapa bagian dari komponen ini terbuat dari fiber atau plastik keras, dimana di sini ada 3 lubang. Ya, ada 3 lubang. Ada 3 lubang di bagian sini, dan di sini ada lubang yang agak besar bulat di bagian ujungnya, dan ini sering mengalami buntu pada saat kita gunakan atau terjadi penumpukan kotoran, kerak, buntu seperti debu seperti ini. Ini adalah sebuah alat dari motor injeksi yang dinamakan idle screw atau alat untuk menyetel dari perputaran motor injeksi saat kita gunakan di putaran rendah atau saat stasioner, supaya motornya itu lebih mudah kita hidupkan saat kita lepas gasnya. Jadi alat ini yang bertugas untuk mengatur kestabilan dari putaran mesin di motor injeksi, dan di sini kita bisa mengalami beberapa kendala jika terjadi masalah pada motor injeksi. Itu biasanya berbet ataupun gampang mati motornya saat kita lepaskan gasnya, atau terasa putaran mesin itu lebih berat atau tidak stabil atau tersendat-sendat. Ini biasanya di sini timbul kotoran yang menutupi dari celah-celah di saluran sini, karena di motor injeksi tidak ada percampuran BBM dan udara, dan di sini cuman dilewati oleh udara. Jadi alat ini mengatur berapa jumlah udara yang diperlukan untuk kestabilan dari motor injeksi supaya tidak gampang mati atau putaran stasionernya itu lebih stabil jika kita lepaskan gasnya. Oke, seperti itu. Dan untuk di sini sudah saya bersihkan dari idle screw ini. Oke, ini sudah saya semprot pakai bensin, kemudian kita semprot pakai angin tekanan. Ini sudah saya kasih bensin, kita semprotkan angin tekanan supaya hilang dari kotorannya, dan salurannya seperti ini aslinya. Untuk kondisi normalnya ada 3 lubang, dan ini sangat penting sekali untuk perawatan dari sebuah motor injeksi, dan di sini berpengaruh sekali terhadap dari sistem pengisian motor, karena sistem pengisian di motor itu sangat tergantung sekali dari putaran mesin, terutama putaran mesin saat stasioner. Oke teman-teman, kita akan pasang di motornya dan bagaimana pengaruh dari alat ini di sistem perputaran mesin atau perputaran motor. Oke teman-teman, di sini untuk motornya ini jenis speed injeksi ISP. Oke, yang ISP atau starter halus, dan di sini ini sudah saya lepas dari akinya, dan di sini sudah saya pasang dari volt digital. Kita akan pasang dari idle screw atau bagian dimana tempat ini dipasang atau idle screw-nya dipasang. Kita akan pasang dari komponen ini. Untuk posisinya adalah di bagian belakang bawah jok atau di throttle body. Oke, di bawah jok sini ada kabel gasnya. Oke, kita pasang. Maaf jika posisinya ini kurang kelihatan. Oke, kita pindah ke sebelah kiri atau dekatnya filter udara. Ini untuk jenis motor Beat ISP atau starter halus, tidak menggunakan dinamo starter untuk jenis Beat ISP ini.
Ini menggunakan starter dari bagian magnetnya. Jadi magnetnya itu menggantikan fungsi dari dinamo starter. Ini adalah keunggulan dari sebuah teknologi dari Honda jenis ISP atau Enhanced Smart Power. Oke, ini lebih canggih, lebih pintar. Oke, kita pasang dari idle screw-nya. Untuk posisinya di sebelah sini. Oke, di sebelah bagian sini. Oke, di bawah jok. Oke, kita pasang. Kita putar ke kanan. Kita putar ke kanan. Kita putar ke kanan seperti ini. Oke, kita putar. Ini ada pernya. Oke, ada pernya. Kita putar, kita tekan ke kanan. Oke, kita putar ke kanan seperti ini. Oke, kita putar mentok dulu. Oke, kisaran segini agak berat, kita kurangi sedikit. Oke, seperti ini. Oke, untuk posisinya kita bisa lihat di bagian bawah jok. Oke, ini untuk joknya sudah saya bongkar. Untuk posisinya di bagian sini teman. Oke, di bawah jok ini kita tinggal buka, ada baut plus, menggunakan obeng plus. Nanti saat kita setel seperti itu, kita akan hidupkan motornya. Oke, kita hidupkan motornya, kita kunci kontak on. Sebentar, untuk posisi dari abunya kita balik. Untuk yang merah positif, untuk yang hitam negatif. Oke, ini kita on kan dari starternya. Oke, ini kita starter. Ini kebetulan untuk starternya menggunakan menggunakan handle kiri, dan di sini untuk handle kanannya tidak berfungsi atau tidak bisa gunakan starter. Jika handle kiri, kita gunakan handle kanan, kita gunakan switch rem bagian kiri untuk lakukan starter. Oke, sebentar saya turunkan dulu kameranya. Oke, ini untuk mesinnya belum stabil suaranya. Ini sudah nyala, belum stabil. Di sini saya akan putar dari skrunya. Kita putar di skrunya. Kita putar ke kiri. Oke, ini saya buka joknya dan penutupnya. Di sini saya lepas dari penutup di setelan idle screw-nya. Oke, saya tutup tadi, saya lepas penutupnya. Di sini kita putar dari baut setelan idle screw. Oke, seperti ini. Oke, ini saya nyalakan kembali. Oke, untuk suaranya masih kurang stabil atau pincang, kita bisa putar ke kanan. Ini kita putar ke kanan. Oke, bentar, saya hidupkan lagi. Oke, maaf, ini saya putar ke kanan lagi. Oke, kita putar ke kanan. Maaf, untuk posisinya seperti ini. Kita putar lagi. Oke, kita gas-gas seperti ini supaya lebih stabil. Untuk putaran mesinnya supaya lebih besar. Oke, untuk selanjutnya kita setel kembali dari posisi idle screw. Oke, ini
supaya mencapai suhu kerja. Dan kita cari posisi, kita putar agak, ini putarannya agak naik atau terlalu besar, kita bisa kurangi ke kiri seperti ini. Oke, kita bisa kurangi ke kanan, kiri atau kanan, mencari posisi dimana supaya tuh suara mesinnya itu agak turun sedikit. Oke, ini mulai turun. Oke, ini kita kurangi ke kiri sedikit seperti ini. Ini sudah cukup, sudah agak besar, tidak terlalu besar, supaya nanti saat posisi stasioner seperti ini, motor dari Beat ini motor jenis Matic ini supaya tidak jalan sendiri saat posisi stasioner. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita lihat dari sistem pengisian aki. Oke teman, untuk sistem pengisiannya ini sudah bagus di 12,74 pada posisi stasioner. Ini sudah aman kita gunakan, dimana saat stasioner seperti ini sudah bisa melakukan pengisian secara penuh di atas 12,4 volt. Oke, kita bisa turunkan lagi gasnya, kita kurangi gasnya. Oke, kita putar ke kanan. Oke, ini sambil kita lihat voltasenya. Oke, ini voltasenya 12,4. Ini sudah cukup. Oke, bisa kita naikkan sedikit lagi, ini terlalu kecil. Oke, ini sudah stabil. Untuk kondisi dari sebelumnya, ini untuk posisi stasioner seperti ini. Oke, posisi suara mesin seperti ini tadi sangat berkecil sekali dan suaranya itu agak pincang atau tersendat-sendat, tidak merata untuk suaranya. Itu kita akan naikkan lagi posisinya. Oke, ini kita sesuaikan, intinya di atas 12,4 volt itu lebih aman. Ini 12,5 volt terlalu masih aman, tapi kita bisa mengurangi di posisi 12,4 volt. Kita turunkan sedikit voltasenya. Oke, ini sudah cukup. Oke teman, dan di sini untuk dari kondisi motor ini sudah saya lihat dari posisi dimana lampu depan untuk motor ini. Oke, ini nyala terus dan stabil seperti ini, nyala terus dan stabil. Dan setelah saya cek, ini untuk lampu depan dari motor ini ikut dari aki teman. Oke, ikut dari aki. Jadi intinya di sini suplai dari pengisian ini mengalami penurunan karena terjadi penambahan dari menyalakan dop lampu depan seperti ini. Kita bisa lihat posisinya 12,4 volt terus menurun. Jadi ini menyuplai atau mengikuti dari dimana pada saat posisi stasioner ini, saat tidak menggunakan atau lampu depannya itu ikut mesin, ini sudah besar sekali sistem pengisiannya. Dan di sini sudah 12,41, ini cukup stabil atau aman untuk melakukan pemasangan di ikut lampu depan. Jadi di sini intinya kita bisa menggunakan cara seperti ini untuk motor injeksi, karena untuk motor injeksi ini tergolong arusnya sangat besar. Jadi di sini sudah bisa ditambahkan atau menyalakan lampu depan motor. Oke, ini untuk pengisiannya agak sedikit menurun. Jadi intinya di sini untuk suplai dari
penambahan menyalakan lampu depan, kita bisa mengatur dari posisi di mana stasioner dari motor ini supaya stabil di 12,4 volt. Jadi di sini untuk modifikasi penambahan lampu depan untuk motor ini, oke, ini masih aman kita gunakan. Jadi tidak mempengaruhi dari sistem pengisian. Pada saat posisi stasioner ini kita bisa setel di 12,4 volt. Kita naikkan sedikit, oke. Ini tidak mempengaruhi dari sistem pengisian di akinya. Ini karena sudah untuk lampu depannya itu menggunakan, untuk lampu depan ikut dari aki ini, oke. Ini tidak mempengaruhi dari masalah sistem pengisian di motor injeksi, dikarenakan sistem pengisian motor injeksi itu arusnya lebih besar atau tergolong sangat cepat sekali menaikkan dari voltase, berbeda sekali dengan motor yang lama atau motor bebek. Jadi untuk motor bebek atau motor lama jenis Supra 100 seperti itu contohnya, kita diharuskan mengubah dari kiproknya menggunakan full DC atau memakai kiprok dari motor picker atau motor sport. Oke, itu. Dan di sini untuk sistem pengisian dari motor injeksi ini sudah aman dan stabil di 12,4 volt untuk posisi stasioner. Kita akan coba nyalakan gas, naikkan gasnya. Oke, ini sudah normal di 14,3 volt. 14,2 volt. Oke, ini cukup aman. Ini saya off kan dari mesinnya. Kita akan coba nyalakan. Oke, tadi untuk posisinya, sebentar. Oke, untuk posisi seperti ini masih nyala, tapi saat saya off-kan motornya tadi berebet mati sendiri. Ternyata setelah kita on-kan dari motornya. Oke, coba kita posisikan off dari mesinnya. Ini tidak mematikan dari kunci kontaknya, ini sudah off. Oke, kita lihat. Oke, ini lampu depannya masih menyala. Jadi intinya di sini saya baru mengetahui sistem seperti ini, apakah ini bawaan dari motornya, karena saat posisi off seperti ini kunci kontak belum on, ini sudah nyala. Jadi intinya di sini untuk sistem penerangan dari motor injeksi jenis Speed FI yang ISP ini saat posisi off, dimana kunci kontak belum dimatikan atau belum di off-kan. Ini untuk sistem dari lampu depan ini ikut dari aki. Ini semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman. Di sini saya juga baru mengetahui di mana saat tadi terjadi berebet, ternyata ini lampunya menyala terus. Jadi intinya di sini untuk nyala lampunya itu mengikuti dari arus aki. Itu, dan semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Oke, dan untuk penyetelan dari stasioner di motor, oke, kita bisa mengambil patokan di sistem pengisian untuk stasioner di 12,4 volt supaya pengisian aki motor kita saat di posisi tidak dinaikkan gasnya atau posisi stasioner di 12,4 volt di sini supaya lebih aman atau sistem pengisian dari aki itu berjalan terus. Jadi intinya sistem pengisian di akinya itu atau saat kita gunakan akinya lebih awet. Saat kita gunakan awal starter untuk sistem pengisian kita bisa jumpai kadang hampir sampai 12 volt ke bawah untuk posisi stasioner. Jadi kita bisa mengatur posisi gasnya, kita naikkan sedikit sampai mentok di 12,4 volt untuk posisi dimana kita melepaskan handle gasnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.
tips yang sederhana ini semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya dan menambah ilmu bagi saya dan teman-teman semuanya. Di sini saya berbagi, saling belajar, berbagi bersama. Salam otomotif, salam mekanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat teman-teman semuanya.